Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, naungilah hati dan pikiran kami dalam pembacaan firman dan renungan yang akan meneguhkan kami untuk terus berjalan dan berkarya dalam setiap hari yang Engkau berikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diangkat dari Matius 14 ayat 14, demikianlah bunyinya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul perikop bagi kita pada hari ini adalah Yesus yang perasa dan peduli. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kisah kehidupan Yesus sebagai manusia begitu kaya dan memberi pengaruh yang luar biasa pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini terlihat dari ayat bacaan kita yang memiliki 3 pokok yang dapat kita renungkan. Pertama, Yesus adalah tokoh yang begitu dirindu dan ditunggu oleh banyak orang. Kehadirannya memperlihatkan bahwa ia adalah Allah yang begitu perasa dan peduli. Yesus sangat peka dan mengindahkan atau memperhatikan setiap orang, bahkan orang-orang yang tidak diperhatikan dan dipedulikan sesamanya. Kedua, Yesus mengetahui dan mengenal berbagai kebutuhan yang diperlukan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah Sang Allah yang Maha Tahu dan selalu memelihara setiap manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, Yesus adalah Allah yang Maha Pengasih, cepat, tepat, dan cakap dalam bertindak. Ia tidak pernah diam. Jika kita melihat perikop bacaan sebelum perikop dari ayat bacaan kita pada hari ini, maka kita akan melihat sebuah peristiwa besar, yaitu kematian Yohanes Pembaptis, saudara sepupu Yesus. Ia mati karena kepalanya dipenggal atas perintah Raja Herodes Antipas. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika mendengar berita itu dari para muridnya. Relasi Yesus dan Yohanes Pembaptis begitu dekat karena ibu mereka, Maria dan Elisabet, adalah saudari yang saling mengasihi. Hal ini dapat kita ingat dari sukacita Elisabet ketika dikunjungi Maria saat ia mengandung Yohanes. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Bahkan Yohanes adalah orang yang telah membaptisnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Yesus mendengar kematian Yohanes. Perasaan sedih, duka, dan luka dalam hati Yesus yang begitu mendalam membuat ia menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ia juga melakukannya untuk menghindari Raja Herodes yang terus mengincarnya. Hal ini terjadi sejak ia masih kanak-kanak. Kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, melindungi Yesus dengan menyingkir ke Mesir untuk melarikan diri dari ancaman Raja Herodes, ayah dari Raja Herodes, Arkelaus, dan Herodes Antipas yang berkuasa pada masa itu. Herodes Antipas menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus telah menyingkir, mereka segera meninggalkan kota-kota mereka dan pergi menyusul Yesus melalui jalan darat. Orang banyak yang menyusul Yesus ini tidaklah sama dengan orang-orang Israel yang sesat dan menolaknya. Mereka mengikuti Yesus karena mendengar dan melihat pengajaran dari karya Yesus yang luar biasa, tidak biasa, bahkan tidak pernah ada. Ketika Yesus melihat dan memandang orang-orang yang begitu banyak terus mengikuti, hatinya
tergerak oleh belas kasihan. Kepedulian Yesus kepada sesama tetap ada dalam rasa dukanya yang begitu mendalam. Matius 14 ayat 14 menuliskan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Rasa duka Yesus Kristus tidak berkuasa atas dirinya ketika berkarya. Kata belas kasihan atau bela rasa dalam teks aslinya, bahasa Yunani, spalgizomai, menunjukkan kepedulian mendalam dari kemanusiaan untuk memberikan pertolongan dan pemulihan. Bacaan selanjutnya bahkan menuliskan bahwa ia memberi mereka makan orang banyak yang jumlahnya 5.000 orang. Bela rasa Yesus tetap nyata dalam kepedulian kepada sesama dalam situasi dan kondisi krisis yang sedang dihadapinya. Tindakan Yesus menjadikan kita belajar untuk semakin mampu berkarya dan berarti bagi sesama dalam segala masa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersama dengan pengajaran Yesus, marilah kita belajar untuk berkarya seperti Yesus yang perasa dan peduli kepada sesama. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang tidak bertara di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk terus berkarya dalam rasa dan kepedulian kepada sesama, bahkan pada masa yang begitu menyedihkan dan lara. Kiranya Engkau terus membimbing kami dan menguatkan kami yang ringkih ini untuk terus melangkah dalam pergumulan dan perjuangan hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.